semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan dan selamat datang lagi di lanjutan video belajar mikrotik MTCNA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang firewall nih teman-teman. Nah, di sini yang kita akan pelajari nantinya kita akan bahas yaitu konsep chain, kedua itu ada konsep if dan then, ketiga ada konsep strategi. Nah, baru nanti akan studi kasus. Oke, langsung aja ke konsep chain. Nah, di sini firewall ada filter chain. Itu mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router nih teman-teman. Nah, di sini chain itu ada 3 nih, yaitu yang pertama ada input, yaitu input merupakan memblokir paket yang menuju ke router. Sedangkan yang kedua ada output, output itu memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router nih teman-teman. Kemudian biar kita paham, kita akan lanjut dulu ke konsep if dan then nih teman-teman. Oke. Jadi gampangnya itu if merupakan if itu jika dan then itu merupakan maka. Nah, langsung aja kita coba, yaitu kita masuk ke IP, kemudian firewall. Kemudian kita masuk yang fitur router nih. Kemudian kita pencet yang tanda plus. Nah, di sini ini adalah firewall filternya. Untuk if ini dia adalah di bagian general. Yang ini ya teman-teman, general itu untuk if. Artinya itu adalah parameter yang menentukan suatu paket akan diizinkan atau diblokir. Nah, paketnya itu apa sih? Jadi, paketnya itu kalian bisa lihat di protokol. Nah, ini itu di protokol itu ada banyak nih. Baik paket yang ini kan ada banyak banget, ini ada yang ini baik paket dan ini bisa kalian baca sendiri aja. Nah, jika di name general itu dia adalah if-nya, maka di then-nya itu ada di menu ini, action. Nah, di sini yang menentukan paket tersebut akan di-drop atau diizinkan atau diakses. Contoh kasusnya itu sudah saya siapkan ini. Nah, contoh kasus yang pertama itu blokir link ICP dari XXXS ke router. Nah, di sini karena contoh kasusnya itu langsung saja ke yang ini general, kemudian chain. Nah, ini kita pilih yang input ya teman-teman. Kemudian untuk SCR address-nya itu didefinisikan dengan IP dari laptop tersebut. Misalnya kita biasa pakai yang 192 ya teman-teman. Kita coba pakai yang 192.168. Berapa ini? Mau 1.10. Nah, protokolnya itu kita pilih yang ICMP. Aksesnya itu di drop. Ini kita pilih yang drop. Nah, jadi seperti ini konsep if and then. Jika suatu device dengan IP yang ini, dia akan diblokir untuk paket ICMP-nya nih teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk kasus yang pertama. Kita coba kasus yang kedua.
kasus yang kedua itu ada blokir akses Facebook dari laptop XXXX. Nah, untuk itu kita lihat dari chain-nya. Jika kan biar blokir Facebook dari laptop dengan IP, ini IP-nya masih sama aja. Terus chain-nya itu pilih yang ini, forward. Nah, kenapa kita pilih yang itu? Karena dia itu melewati si routernya. Kemudian kita definisikan IP-nya, misal si 192 ini nih teman-teman, itu IP. Terus, nah, ini terus ininya itu bisa kita tulis dengan IP facebook.com-nya nih teman-teman. Cara mengetahui IP-nya berapa itu kalian bisa cari di CMD, ini command prompt. Kemudian kalian ketikkan ns logbook, kemudian Facebook. Langsung.com nih teman-teman. Nah, kemudian ini adalah IP Facebooknya nih teman-teman. Ini kita bisa copy aja langsung. Nah, kita bisa isikan di sini. Nah, ini itu IP Facebooknya sendiri nih teman-teman. Kemudian untuk protokolnya itu kita pilih yang TCP. Oh, ini kelewat. Nah, seperti itu, karena ini makanya pilih yang TCP ini itu HTTPS nih teman-teman. Nah, untuk disknya itu, portnya itu ini kita isi 443 port dari HTTPS-nya nih teman-teman. Kemudian untuk action-nya itu saya pilih yang drop. Nah, kalian bisa langsung apply, kemudian oke. Lanjut. Selanjutnya kita akan yang ini. Kemudian, jadi dari konsep strategi ini ada dua. Yang ini yaitu akses view, drop ani, dan yang kedua drop view dan akses ini. Oke, akan belajar dari contoh kasusnya. Di sini kasus 1 yaitu dua komputer tidak bisa ping ke internet 888 dan 3 komputer lainnya bisa. Dan kasus yang kedua itu ada dua komputer bisa ping ke internet 88 dan 3 komputer lainnya tidak bisa nih teman-teman. Nah, misal di sini kita contohkan VPC 1 ini dan VPC 2 itu dia tidak bisa ping ke internet, dan VPC 3, 4, 5 itu bisa. Nah, maka strategi yang cocok untuk kasus ini adalah strateginya. Maka drop view dan akses any. Nah, maksudnya itu drop view itu memblokir beberapa, dan akses any itu mengizinkan sisanya. Oke, coba contoh yang kedua itu ada. Contoh yang kedua ini ada dua komputer bisa ping ke internet 88, 3 komputer lainnya tidak bisa. Jadi ini nantinya kita akan pakai strategi yang access view atau mengizinkan beberapa, karena di sini 2 komputer bisa ping. Jadi access view mengizinkan beberapa dan drop ani atau memblokir yang lainnya. Karena di sini 3 komputer lainnya itu tidak bisa. Oke. Selanjutnya kita akan coba praktikkan dari konsep
konsep ini. Nah teman-teman, kita yang tadi dengan contoh kasus menggunakan topologi kita yang ini. Jadi kasusnya itu yang pertama itu, ini kasusnya yang pertama itu hanya beberapa PVC saja yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Dan kasus yang kedua hanya beberapa PVC saja yang bisa ping ke server, sisanya itu tidak bisa. Nah, kali ini kita akan coba PVC 1 saya yang bisa ping ke router nih teman-teman. Kita coba dengan PVC 1 dulu. Nah, baru kita kembangkan ke PVC 2 yang request IP DHCP dulu. Di sini adalah IP-nya. Ini itu PVC 1. Coba misal kita buka. Nah, kalian kalau show IP itu IP-nya tidak muncul seperti ini, itu kalian bisa selanjutnya itu bisa request dengan IP DHCP. Nah, ini IP-nya itu yang ini kita bisa copy dulu. Nah, selanjutnya setelah kita copy, terus kita coba ke Winbox-nya saja langsung nih teman-teman. Nah, jadi ini langsung yang filter loss, kemudian plus. Tadi dari PVC ke router, maka di sini chain-nya itu pakainya yang input ya teman-teman. Yang input, kemudian untuk cache IP-nya itu, karena ini input, kemudian ini IP PVC-nya yang tadi nih teman-teman. Nah, ini IP PVC yang tadi kita salin. Untuk protokolnya kita pilih yang ICMP yang ini. Kemudian untuk aksesnya itu kita pilih yang specs, kemudian apply, kemudian oke. Nah, di sini udah ada nih teman-teman. Nah, asal kalian tahu, baru saja kita itu baru saja kita melakukan yang namanya strategi access view dan drop any. Nah, tadi untuk access view-nya itu udah sekarang, tinggal drop any-nya atau memblokir sisanya. Caranya itu kalian bisa ke yang plus, kemudian yang general, kemudian untuk chain-nya itu kita pakai yang input ya teman-teman. Kemudian protokolnya itu kita pakai yang, nah ininya itu nggak usah diisi ya teman-teman. Kemudian kita apply, oke. Oh, ininya itu kita coba plus lagi, kemudian input, kemudian protokolnya itu IPNV, kemudian untuk aksesnya itu kita pilih yang drop. Nah, kemudian langsung kita apply, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi IP dan DEN-nya nih teman-teman, access view dan drop ID-nya. Nah, sekarang kita akan coba uji. Untuk sebelum itu kita pergi ke IP, kemudian address, kemudian ini kita lihat yang header 2. Nah, header 2 itu yang IP-nya itu 33.1. Kemudian kita bisa pergi ke pinetnya. Kemudian kita coba ping 192.168.33.1. Nah, ini otomatis bisa karena tadi ini sudah diizinkan ya teman-teman.
Kemudian saya akan coba ke PVC yang kedua dulu. Nah, kita coba ping 192.168.33.1 ya tadi ya IP-nya. 33.1. Nah, ini otomatis request timeout karena tadi yang diizinkan itu cuma PVC 1 nih teman-teman. Kemudian kita coba yang PVC 3, ping 192.168.33.1. Harusnya ini juga tidak bisa. Nah, ini juga tidak bisa. Kemudian kita coba yang PVC 4. Kita coba ping 192.168.33.1. Nah, ini juga request timeout. Kita coba PVC yang terakhir atau PVC 5 nih teman-teman. Kita coba ping 192.168.33.1. Nah, ini akan otomatis tidak bisa karena yang kita izinkan PVC 1 nih teman-teman ya teman-teman. Kemudian kita lanjut aja. Selanjutnya kita akan kembangkan agar si PVC 1 ini dan PVC 2 itu saja yang bisa ping ke router. Sedangkan si PVC 3, 4, 5 itu nggak bisa nih teman-teman. Jadi kita tambahkan jadi 2 yang bisa, yaitu satunya itu PVC 2. Nah, langsung aja kita pergi ke Winbox. Kemudian IP, kemudian firewall. Nah, ini kita langsung aja kita buka, kemudian kita copy, kemudian ini chain-nya itu masih tetap input, tapi bagian SCR-nya itu kita masukkan IPv6 2-nya nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini IP-nya berapa. Kita buka dulu. Nah, kita show IP. Nah, ini kan belum ada. Kita pencet IP DHCP. Nah, ini IP yang VPC 2 33254 33254. Nuh, lah. Coba PVC 1 itu IP-nya berapa? Show IP DHCP. Tiga 253. Coba kita cek terlebih dahulu, ini IP-nya itu yang udah masuk berapa? 33254, kemudian kita copy. Kemudian di sini itu kita ganti yang 53 ya teman-teman, karena IP yang ini itu 3353, sedangkan PVC 2-nya itu 3354. Kemudian untuk action-nya itu masih utuh, kemudian apply oke. Nah di sini sudah ada
bertambah untuk upsetnya, sedangkan untuk dropnya itu dia masih sama. Berarti si PVC 1 dan 2 bisa pink, yang lainnya itu di drop aksesnya. Sekarang waktunya uji coba. Nah, kita di PVC 2 itu bisa ping ke router. Nah, sekarang kita coba ping saja langsung PVC 2. Ping routernya itu kalian bisa pencet ini, kemudian address, kemudian yang header 1, header 2 ya teman-teman, 33.0, 33.1. Kita coba ping 192.168.33.1. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba yang PVC 1. Kemudian tadi kita mau coba ping yang ke router 192.168.33.1. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba yang PVC 3 dan 4 dan seterusnya. Seharusnya itu tidak bisa karena tadi yang kita izinkan yaitu PVC 1 dan PVC 2 ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.33.1. Nah, dia otomatis tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba PVC 4-nya. Kita coba ping 192.168.33.1. Nah, dia juga tidak bisa. Kemudian kita mau coba PVC 5-nya. Ping 192.168.33.1. Nah, dia juga tidak bisa. Jadi, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut bahas kasus yang kedua nih. Kita baca dulu, soal yang kedua itu hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Nah, kita akan buat servernya dulu di topologi dengan cara ini, not, kemudian ini itu kita kasih aksennya itu server 1. Nah, itu kemudian kita aksennya itu mau yang kita ketikkan server. Saya mau pakai yang ini. Kemudian langsung save. Kemudian kita langsung save aja. Ini kemudian kita langsung save. Nah, ini kan udah ada nih. Kita sambungkan dulu ke mikrotiknya. Kita save. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, tadi itu kan soalnya hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server. Sisanya itu tidak bisa. Oleh karena itu, di Winbox, kita chainnya itu firewall. Kita langsung buka Winbox-nya aja. Nah, tapi sebelumnya itu kita akan menambahkan IP dulu ke header 3 yang mengarah ke server. Kalau di header 1 dan header 2 itu kan udah ada nih. Nah, di yang header 1, header 2 itu sudah ada. Nah, kan dia udah ada.
Sedangkan kita akan menambahkan IP ke header 3-nya. Kita balik lagi ke Winbox, terus kita IP, kemudian address, kemudian kita plus, kemudian kita itu bisa di sini ketikkan 192.168 titik, saya mau pakai 99.1 slashnya jangan lupa yaitu 24. Nah, kita headernya itu pilih yang header 3. Kemudian kita langsung apply. Nah, maka networknya langsung muncul. Kemudian oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan konfigurasi IP untuk servernya. Nah, langsung aja buka terminal servernya. Kita buka langsung. Nah, di sini kita kemudian show IP. Show IP. Nah, itu kan dia di sini belum ada ya. Itu belum ada ya, kosong karena ini tadi baru ditambahkan. Kenapa kita mau memasang IP nih? Karena kalau dia dapat DHCP, setiap kita nyalakan servernya itu dia akan IP-nya beda lagi. Jadi ini biar fix kita bisa pasang IP secara statis. Nah, langsung aja kita ketik IP, kemudian 192.168.99.2. Saya mau pakainya ini, kalau kalian terserah. Kemudian ini jangan lupa. Kemudian setelah itu kita definisikan si gateway-nya tadi yang kita isi di Winbox, yaitu 192.168.99.1. Kemudian kita /24. Kemudian langsung saja. Nah, kemudian kita coba show IP. Nah, di sini ini sudah terbuat ya teman-teman, IP-nya sudah kepasang. Oke, kita langsung pergi ke Winbox. Terus yang IP, firewall kita disable dulu semuanya. Kita disable dulu semuanya. Sebelum kita add, ini kita pastikan dulu yang router bisa ping gateway-nya apa enggak ya teman-teman. Kita ping dulu. Ping 192.168.99.1 ya teman-teman. Nah, di sini ini sudah bisa berhasil ping ke gateway-nya ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut aja. Kita add. Kemudian baru yang ini. Tapi mungkin di sini kasusnya kita akan coba yang mana ini. Kita akan coba PVC 3 dan PVC 4 saja yang bisa ping ke server. PVC 1, 2, dan 5 itu nggak bisa. Nah, kita langsung buka dulu ini. Setnya itu pakai firewall. Kemudian karena dia dari router itu akan diteruskan ke si servernya. Nah, kita tentukan strateginya karena di sini VPC 3 dan VPC 4
maka kita akan akses view dan drop any. Jadi akses 3 dan 4 dan drop any semuanya selain 3 dan 4. Langsung aja kita plus, kemudian chain ya tadi itu firewall, kemudian SRC-nya itu IP dari VPC 3-nya nih teman-teman. Kita kembali lagi, kemudian kita VPC 3, kemudian kita coba show IP. Nah, kita request saja IP DHCP. Nah, ini IP-nya 33252. 33252. Kita isikan di sini. Satu enam delapan tiga tiga berapa tadi? 252. Kemudian untuk DST-nya itu dia IP servernya nih teman-teman. Berarti 192.168.99.1 ya teman-teman. Titik 2 ya tadi ya. Titik 2. Nah, langsung protokolnya itu kita pilih yang ICMP. Kemudian aksesnya itu kita pilih yang accept, kemudian apply OK. Nah, di sini kita buka lagi, terus kemudian kita mau copy ya teman-teman, karena kan kita kan mau buat dua nih sama yang VPC 4. Kita masukkan IP-nya itu, kita cek dulu show IP, kemudian IP DHCP. Salah pengetikan ya tadi, IP DHCP. Nah, IP-nya itu 33251. Kita buka lagi. Kemudian yang kita ganti itu ininya aja. Kemudian ini semuanya itu masih tetap ya teman-teman. Aksesnya itu masih tetap, kemudian apply OK. Nah, di sini ini kan kita sudah tambahkan nih teman-teman. Oke, nah kita udah ada yang sekarang tinggal drop any. Kita tambahkan satu lagi, kita plus, kemudian generalnya itu ini Pak sama firewall, kemudian untuk SRC-nya itu nggak usah diisi karena ini drop any ya teman-teman. Kemudian untuk DST-nya itu kita isi 192.168.99.1. Oh, ini 9-nya kelebihan. Titik 1. Untuk protokolnya itu ini kenapa tidak bisa di untuk protokolnya itu ICMP, kemudian actionnya itu kita pakai yang drop. Nah, selanjutnya kita kan tadi udah drop, kemudian langsung apply, kemudian OK. Nah, kita langsung ke pinetnya aja untuk ping. Atau kemudian copy 952 ya. Kita ke pinetnya, kemudian apply
Oke. Kita coba ping nih teman-teman untuk VPC 3 dan VPC 4. Kita coba ping 192.168.99.2. Nah, dia udah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba yang VPC 4-nya nih. Kita coba ping 192.168.99.2. Nah, dia juga udah bisa. Kemudian kalau kita cek PVC 1, ping 192.168.99.2. Nah, karena udah bisa, kita kalau coba ke ping PVC 5, 192.168.99.2. Nah, dia otomatis tidak bisa nih teman-teman. Kemudian untuk kita coba ke PVC 1, ping 192.168.99.2. Nah, ini juga sudah tidak bisa. Kemudian kita lanjut ke VPC 2. Ping 192.168.99.2. Nah, ini jadi sudah selesai ya teman-teman, karena sudah tidak bisa, dan tadi yang udah bisa itu 3 dan 4. Karena yang kita izinkan di Winbox-nya itu memang 3 dan 4 nih teman-teman. Oke, kita lanjut aja kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa yang tidak bisa akses ke internet, sisanya itu bisa. Nah, kita langsung saja, mungkin saya akan coba yang 2 dan 3 saja. Jadi mereka nggak bisa akan ping ke internet. Untuk PVC 1, 4, dan 5 itu mereka bisa. Jadi internet itu kan ke ISP ya. Jadi kita pakai chain-nya itu yang forward. Oke, langsung aja kita pergi ke Winbox-nya. Nah, untuk strateginya itu akan menggunakan drop view access any. Jadi blokir beberapa dan izinkan yang semuanya, karena di sini sisanya itu bisa. Oke, langsung aja di sini kita disable dulu yang tadi. Kemudian ajar rules yang tadi nih, jadi kita tambah baru langsung aja. Habis itu chain-nya itu forward, kemudian SRC-nya itu nanti tambahkan dari VPC 2 dan VPC 3-nya ya, ini. Kemudian kita langsung lihat aja IP-nya berapa. Untuk di VPC 2, kita coba show IP. Ini 33254 ya teman-teman. 33254 3 4 5 5 2. Kemudian ini itu untuk protokolnya itu ISVMP yang ini. Kemudian untuk out interface-nya itu header 1. Nah, yang mengarah ke ISP ya teman-teman, makanya pakai header 1. Kemudian kita untuk aksesnya itu drop. Kemudian apply. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke yang VPC 4, itu IP-nya berapa? Kita coba
show IP. Nah, di sini 3351 ya teman-teman. 3351. Kita langsung copy aja. Kemudian untuk aksesnya itu masih sama, drop. Kemudian apply, oke. Nah, di sini ini kan udah IP 2 dan 3 ya, yang saya tidak bisakan. Nah, itu kalian langsung selanjutnya itu bisa ke IP VPC yang selain itu. Saya selain IP VPC 4 dan IP VPC 3 ya teman-teman. IP VPC 2. Ya, selain 2 dan 4. Selain 2 dan 4 itu ada IP VPC 3, itu bisa ya teman-teman. Ini tadi yang pertama saya bilang yang tidak bisa itu IP VPC 4 ya teman-teman. Itu kita ganti aja pakai IP-nya IP VPC 4. 3. 3 itu IP-nya kita coba. Show IP. IP-nya itu 3352. 3352. 3352. Kemudian apply, oke. Nah, berarti IP yang tidak bisa itu ada IP VPC 2 dan 3 ya teman-teman. 5, 2, dan 5, 4. Kemudian untuk IP VPC 4, 5, dan 1 itu dia bisa. Caranya itu tinggal kalian ini aja langsung plus. Kemudian masih sama firewall. Kemudian protokolnya itu ICP. Kemudian untuk out interface-nya itu address 1 sama. Untuk aksesnya itu dia accept ya teman-teman. Kemudian protokol. Kemudian langsung aja kita apply. Kemudian oke. Nah, sekarang tinggal uji coba aja nih teman-teman. Jadi di sini PVC 2 dan PVC 3 itu mereka nggak bisa ping ke internet. Sedangkan 145 itu mereka bisa. Nah, langsung aja ke VPC 4-nya ya teman-teman. Ini kemudian PVC 4. Langsung aja kita coba. IP. Kemudian kita coba ping 8888 ya teman-teman. Kita coba ping 88. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini sudah bisa. Sudah TTL. Oke, kita langsung aja ya ke studi kasus yang keempat ya teman-teman. Ke studi kasus yang keempat yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTP lainnya dari sisi klien. Kalau sebelumnya kan cuma ada tampilan CLI ya di topologi. Nah, kali ini kita akan membuat tampilan GUI untuk mengakses YouTube. Nanti langsung aja buka topologinya. Kemudian pertama kita akan meng-add dulu nih. Kemudian ini node. Kemudian yang dokter Oi. Kemudian di sini saya pakai yang Chrome, ini yang Chrome ya. Nah, nama Chrome, kemudian namanya itu saya ganti menjadi Chrome. Kemudian untuk ikonnya itu desktop.
stop. Kemudian untuk ini mana? Untuk header 1 kita conteng. Kemudian untuk ini ke bawah lagi. Konsolnya kita pilih yang RDP. Kemudian langsung aja kita save. Kemudian kalau udah, kita sambungkan ke Cisco-nya. Jadi, ini itu kita sambungkan, setelah itu nantinya mereka menjadi klien. Kita coba karena di sini ini kita nyalakan dulu. Ini juga nantinya akan menjadi klien ya teman-teman. Kita coba nyalakan dan besarkan. Nah, karena di sini itu lumayan lama. Karena di sini itu lumayan. Nah, ini kan udah nih. Nah, itu kita langsung pergi ke Winbox aja. Kemudian yang tadi itu kita disablekan dulu semua. Kemudian kita disable, kemudian plus. Kemudian di sini itu generalnya itu masih forward. Kemudian untuk selanjutnya itu protokolnya itu karena HTTP itu kita pakai yang TCP. Kemudian di SR itunya itu portnya itu karena HTTP kita pakai 443. Kemudian untuk ini kita pergi ke akses, terus kita scroll ke bawah. Kemudian TLS-nya itu youtube.com. Ini TLS-nya itu youtube.com ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk aksesnya itu kita pakai yang drop. Kemudian apply, klik. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasi drop any-nya teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke topologinya. Kita ketikkan youtube.com. Nah, di sini lumayan lama karena ini itu tidak mungkin bisa akses youtube.com ya teman-teman. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini tidak bisa ya di trackhead. Nah, selanjutnya kita masih bahas tentang firewall filter, tapi kita bahas firewall lock nih teman-teman. Nah, oke, di sini kita lanjut ya teman-teman ke materi yang selanjutnya, di mana kita akan membahas firewall lock. Jadi, lock itu apa sih? Nah, lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi nih teman-teman, atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall lock filter dengan menggunakan access lock. Nah, jadi nantinya
Contoh, si klien dia itu mau akses YouTube nih teman-teman. Nah, nantinya di router itu, lognya itu dia akan terdeteksi si klien itu baru aja akses YouTube tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kali ini kita akan dapat studi kasus dari kasus yang tersebut. Kita akan tambahkan log di klien sehingga di saat klien dia mau akses YouTube, maka dia nanti tertampil aktivitasnya di routernya nih teman-teman. Nah, langsung aja kita akan tambahkan log di Chrome-nya biar nanti aktivitas terdeteksi di router. Langsung aja balik ke Winbox, kemudian ini IP, kemudian firewall. Nah, ini pakai yang tadi itu udah ya teman-teman. Kemudian kita ini untuk akses, kemudian kita centang lognya. Kemudian untuk log prefixnya itu kita isi ada klien akses YouTube ya teman-teman. YT. Kemudian kita bisa langsung apply, kemudian oke. Nah, di sini itu nantinya terdapat informasi yang akan ditambahkan ketika ada klien yang akses YouTube. Itu nanti namanya itu ada klien yang akses YouTube. Nah, kita balik ke pinetnya. Kemudian kita buka Chrome-nya. Ini kita buka Chrome-nya. Ini kita oke. Nah, di sini kita coba buka youtube.com ya teman-teman. Nah, di sini masih seperti ini karena tadi masih drop. Nah, kita balik ke Winbox-nya dulu. Di sini kita hanya akses untuk melihat lognya. Nah, kita klik yang log. Kemudian di sini bisa kita lihat log ada klien yang akses YouTube ya nih teman-teman. Ada klien yang akses YouTube. Nah, jadi seperti ini pembahasan dari log. Nah, sekarang kita akan lanjut, masih tetap firewall rules, tapi kali ini kita akan bahas tentang untuk memblokir hanya bisa di jam tertentu. Jadi nanti, misal kalau jam 8 dia nggak bisa akses YouTube, jam berapa baru bisa. Nah, ini disebut NTP. Nah, kita bisa klik kanan. Ini kita close terlebih dahulu. Kemudian add time. Nah, di sini ini itu kalau kalian lihat waktu itu belum sama dengan yang ada di laptop kita. Nah, ini kalau punya saya laptopnya itu jam 3.35 ya teman-teman. Kemudian nah, ini kalian bisa lihat, ini di kanan atas itu dia jam 6.36. Nah, untuk konfigurasi ini harus konfigurasi NTP dulu agar kita bisa memblokir akses dalam jam tertentu saja. Jadi, NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol. Nah, NTP dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada NTP biasa, yang kedua ada NTP client, dan yang ketiga ada NTP server. Nah, kalau NTP server itu dia sebagai pool.
atau si penyedia, sedangkan klien itu dia menerima. Jadi, klien menerima konfigurasi waktu dari server. Nah, selain itu ada istilah lain dari NTP, yaitu SNTP. Jadi, SNTP itu dia adalah sama seperti NTP, tapi dia versi yang lebih sederhana lagi. Nah, jadi si NTP ini cocok untuk jaringan yang kecil. Oke, langsung aja ya. Kita buka terminalnya dulu. Nah, kita pastikan si routernya itu dia bisa ping internet. Nah, kita coba ping 88, ping 8888. Nah, kita coba enter. Nah, dia sudah ping 88, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian, nah di sini udah bisa. Nah, setelah itu kita bisa ke sistem. Kemudian kita clock sistem, kemudian clock. Nah, di sini kita bisa isi untuk time-nya itu kita isi yang time-nya itu ini time. Nah, ini itu jangan manual, tetapi kita bisa isi dengan Asia, kemudian slash Jakarta. Ini Asia slash Jakarta, kemudian kita apply. Kemudian oke. Nah, di sini ini tidak jauh berbeda ya teman-teman. Ini paling kacek 1 menit. Nah, itu akan langsung terdeteksi. Sekarang kita akan lihat. Nah, di sini untuk waktunya itu udah sinkron. Baru kita akan study kasus. Nah, kita akan study kasus untuk blog YouTube pada jam tertentu. Kemudian kita caranya itu kita masuk ke ini close dulu. Kita masuk ke IP, kemudian firewall. Ini kita klik, kemudian time. Kemudian ini kita isi semisal saya mau jam 09. Kemudian ininya itu jam 12. Nah, untuk harinya itu Sun sama Sat. Itu untuk hari Sabtu Minggu dia bisa akses kapan saja. Jadi kita bayangkan aja misal ada karyawan itu kita blokir akses YouTube mereka di hari Senin sampai Jumat. Sedangkan hari Sabtu bisa akses YouTube sepenuhnya. Nah, kita bisa apply. Kemudian oke. Nah, kita buka saja langsung ini. Kemudian kita buka lagi. Nah, kita bisa search. Kita bisa search lagi. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kita sudah bisa akses YouTube lagi. Karena untuk time-nya kita tentukan dari jam 9 sampai jam 1 siang nih teman-teman. Jadi di sini si YouTube-nya udah bisa kita akses lagi. Nah, mungkin kita silang aja biar nggak berat ini. Kita silang aja biar nggak berat. Kemudian sekarang kita balik ke topologinya. Kita akan lanjut ke konsep access list. Jadi access list itu salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk
menggunakan IP-IP. Jadi untuk melompatkan IP-IP dalam satu nama, jadi bisa digunakan address nama yang bisa ditandai dan bisa dimasukkan di address list. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita langsung praktek biar lebih paham. Kita bisa pergi ke Winbox-nya. Nah, masih di firewall filter rows, tapi kita sekarang pergi ke address list yang ini. Nah, dari ini kasusnya, kali ini itu kasusnya seperti misal di sini saya akan add, kemudian ini kita pilih yang PC. Kemudian untuk namanya itu misalkan klien nakal nih teman-teman. Kemudian kita langsung save aja. Nah, ada si klien nakal yang dari jaringan kita nih. Misal mereka, bayangkan aja si VVC ini, dia terhubung ke jaringan kita. Nah, tapi dia itu klien yang nakal atau bermasalah. Gitulah ya. Jadi, misalkan aja si klien nakal itu dia punya IP 192.168.10. Nah, itu kita bisa buka ke Winbox-nya dulu. Nah, misal kita tinggal tambahkan aja di sini. Kita plus. Kemudian untuk namanya itu klien nakal tadi ya teman-teman. Nakal. Kemudian untuk addressnya kita tuliskan yang tadi 192.168.1.10. Nah, gimana kalau misal IP address itu ada banyak? Jadi ada banyak dari kumpulan-kumpulan, misal 1 sampai 40. Kita ketikkan 192.168.1.40 nih teman-teman. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, ada kasus ini gimana? Ada satu network yang nakal. Jadi mereka klien nakal semua. Kita tinggal tuliskan aja networknya. Misal ini 192.168.2.0. Nah, kemudian apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan si address list untuk firewall filternya. Nih, nah, mungkin bisa hapus aja yang sebelumnya. Ini kita hapus aja yang sebelumnya. Nah, misal di sini nantinya bakal pakai kasus yang satu, namanya beberapa VC yang bisa ping router, sisanya nggak bisa. Oke, jadi ini kasusnya. Yang pertama ya teman-teman, kita lihat di filter rows. Nah, untuk kasus yang pertama itu kita pakai access view drop any. Nah, ini kasus yang pertama tadi. Yang ini 0, 1, dan 2 itu kasus yang pertama tadi. Kita bisa aktifkan lagi. Nah, sekarang kalian bisa lihat nih yang nomor 0 dan 1 untuk soft address-nya kan hanya untuk beberapa IP saja. Nih, ini yang nomor ini itu hanya beberapa IP aja nih teman-teman. Yang ini itu untuk IP yang 254, sedangkan yang ini itu untuk 254 yang tadi itu. Nah,
Jadi, PVC ini mereka bisa ping router. Nah, masalahnya kita perangkap PVC ini kita matikan, terus nyalakan kembali. Itu bisa saja berubah karena dapat yang DHCP. Oleh karena itu, kita akan jadikan IP seluruh PVC akan menjadi statis. Jadi, mereka nggak akan dapat IP dari DHCP-nya. Jadi nanti IP fix ya, nggak berubah-ubah nih teman-teman. Di sini saya akan coba aktifkan dulu PVC-nya. Ini sudah saya aktifkan. Oke, sekarang saya sudah menyediakan IP-IP yang akan saya gunakan untuk PVC 1 sampai 5. Ini adalah IP yang saya akan gunakan. Nah, tapi sebelum itu, karena kita sudah mendapat IP DHCP, akan menonton aktifkan si konfigurasi IP DHCP-nya dulu. Tapi tadi udah saya nonaktifkan. Kalian kalau bingung caranya, itu kalian bisa pergi ke Winbox, kemudian IP, kemudian IP DHCP server, kemudian di sini ini kan, terus pencet yang ini ya. Tapi saya tadi sudah. Kemudian kita balik lagi ke ininya, topologinya. Nah, lihat ada DHCP 1 kan tadi kan ya, udah. Kemudian ini di PVC 1 kita buka dulu. Kemudian untuk perintahnya itu seperti biasa, IP terus 192.168.33.31/24. Kemudian, nah sekarang kita masukkan gateway-nya. Karena tadi gateway-nya ada di router itu 192.168.33.1/24. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan IP DNS. IP DNS. Kemudian pakainya IP Google ya, 8.8.8. Kemudian kita enter. Kemudian kita show IP. Nah, sekarang kita coba ping 8888 ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita mau coba yang IP ini PVC yang kedua. Kita IP kemudian 192.168.33.32/24. Kemudian gateway-nya 192.168.33.1/24. Kemudian IP DNS kita pakai IP Google sama 88. Kemudian enter, kemudian show IP. Nah, di sini udah ada. Kemudian kita coba ping 8888. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke PVC ketiga. IP 192.168.33/24. Kemudian gateway-nya jangan lupa /24. Nah, kemudian IP DNS 8.8.8.8. Kemudian show IP. Nah, ping 8.8.8.8.
Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke PVC keempat. Kita coba IP 192.168.33.34/24. Kemudian gateway 168.33.1/24. Kemudian IP DNS 8.8.8.8. Kemudian show IP. Kita coba ping 8888. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Kemudian kita akan coba yang PVC kelima atau PVC terakhir nih teman-teman. Nah, ini untuk PVC yang terakhir yaitu kelima ya teman-teman. Kita IP 192.168.33.35/24. Gateway-nya 192.168/33.1/24. Kemudian enter. Kemudian IP DNS 8.8.8.8. Show IP. Kemudian kita coba ping 8.8.8.8. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping Google. Ping google.com. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Di sini udah bisa semua. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Balik ke Winbox-nya. Kemudian kita close dulu. Kemudian kita balik ke IP. Kemudian firewall. Kemudian kita pilih yang address list. Kemudian kita pencet yang plus ini. Nah, untuk namanya itu saya akan namai dengan approve. Kemudian untuk addressnya, karena kita pakai kasus yang pertama, yaitu tadi kasus yang pertama itu hanya beberapa PVC saja yang bisa ping ke router, sisanya itu tidak. Itu saya akan gunakan PVC 1 dan 2 yang bisa ping ke router. Tadi IP-nya yaitu 192.168.33.31 sampai 192.168.33.33. Nah, kemudian kita apply, terus oke. Nah, kita bisa pergi ke filter rules-nya. Kemudian mungkin saya akan hapus yang nomor 1 nih teman-teman. Kita hapus aja. Kemudian untuk buka nomor 0 ini, nah kita buka dulu. Kita pergi yang general. Kemudian chain-nya itu masih input. Kemudian
source address-nya itu kita tutup aja karena kita mau pakai yang tadi kita tuliskan di sana. Kemudian untuk protokolnya itu masih ICMP. Kemudian untuk advanced-nya itu ininya itu kita buka. Kemudian ini udah otomatis langsung terdeteksi ya teman-teman. Kemudian langsung kita apply, kemudian oke. Nah, yang ini itu langsung general. Kemudian yang nomor 1 itu kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Kemudian untuk generalnya itu masih utuh. SRC-nya itu kita pakai yang IP 192.168.133.1. Kemudian jangan lupa /24. Ini itu pakai yang router tadi ya teman-teman. Kemudian kita apply, kemudian oke. Jadi sama ya teman-teman, kasusnya yang ini karena kita pakai PVC 1 dan 2 dan 1 dan 2 masuk ke address list. Jadi kita mengizinkan address list yang approve agar bisa ping router. Sedangkan yang lain itu nggak bisa. Langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung lanjut. Ini buka PVC 1. Kemudian kita bisa langsung ping 192.168.33.1. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kemudian lanjut ke PVC yang kedua, sama. Ping 192.168.33.1. Nah, ini juga udah bisa. Kemudian kita lanjut ke PVC yang ketiga. Aduh. Ping 192.168.33.1. Nah, ini juga udah bisa. Kemudian lanjut ke yang keempat. Ping 192.168.33.1. Kita coba ping 192.168.33.1. Nah, ini udah bener ya teman-teman. Ini request timeout karena tadi itu kita tidak mengizinkan yang ini. Nah, udah bisa. Apa sih manfaat dan perbedaannya itu? Lah, manfaatnya misal di sini ada 100 PVC nih. Nah, nantinya ada 20 PVC yang diizinkan untuk bisa ping router. Kalau kita buat satu-satu di yang tadi firewall, rows-nya kan kelamaan. Nah, kita bisa pakai addresses yang kita tinggal tuliskan dari si IP yang 20 itu. Nah, nanti address listnya bisa dimasukkan saat konfigurasi aksesnya. Sekarang kita akan lanjut untuk bahas firewall address list. Untuk fiturnya NAT. Nah, nantinya kita akan memanfaatkan fitur address list firewall NAT. Nah, kalau kalian lihat ini, kalau kalian IP, kemudian firewall. Nah, di sini ini kan ada NAT nih.
Nah, kalau kita pencet NAT, di sini ada NAT. Nah, kita akan bahas kalau hanya beberapa PVC aja yang bisa internetan. Sisanya nggak bisa. Nah, kita mau pakai kasus PVC 1 sampai 4. Nah, dia bisa internetan, sedangkan PVC 5 atau klien lainnya itu nggak bakalan bisa. Lah, tapi sebenarnya bisa kalau kita pakai filter ROS, tapi menurut saya nggak terlalu efisien karena kita harus menambahkan satu persatu. Kita perlu pergi ke NAT-nya, kemudian kita yang ini kita pencet. Nah, kemudian untuk aksesnya itu masih masquerade. Kemudian untuk general itu kita masih chain-nya itu src NAT. Kemudian buat address list terlebih dahulu. Kita buka, kemudian kita plus. Nah, untuk namanya itu PVC 1 sampai 4 ya teman-teman. Kemudian untuk address-nya kita tuliskan yang tadi PVC-nya 192.168.33.31 sampai 192.168.33.34. Nah, kemudian ini kita bisa langsung apply, terus oke. Nah, kemudian kita uji dulu langsung yang ping 88, tapi PVC 5 ini pasti nggak bisa ya teman-teman. Ini listnya itu kita pilih yang ini. Kemudian apply, oke. Nah, ini kita coba ping 88. Ping 8888. Nah, dia udah bisa. Kemudian untuk PVC yang kedua kita coba ping 8888. Nah, dia juga udah bisa. Kemudian kita coba yang ketiga. Ping 888. 888. Nah, dia juga udah bisa ya teman-teman. Kemudian untuk PVC yang keempat, kita coba ping 888. Nah, dia juga udah bisa nih teman-teman. Kemudian untuk PVC yang kelima nih, ping 8888. Nah, dia otomatis tidak bisa karena tadi yang kita izinkan hanya PVC 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu firewall NAT. Nah, kali ini kita akan bahas firewall NAT yang src NAT. Nah, Network Address Translation NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menghubungkan satu alamat IP. Jaringan NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama dengan filter ROS, bekerja dengan if dan then. Jadi, firewall NAT itu salah satu fitur yang ada di firewall mikrotik kita nih teman-teman. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis NAT itu apa aja sih? Jadi ada dua tipe yang sering digunakan yaitu src NAT dan dst NAT. Nah, untuk src NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet. Sedangkan untuk dst NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah,
di srcNAT tersendiri itu di dalamnya itu terdapat ada Masquerade dan srcNAT. Masquerade sendiri digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan srcNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public statis. Jadi kalau srcNAT itu statis, sedangkan Masquerade itu dynamic nih teman-teman. Nah, untuk DSTNAT-nya itu terdapat ada dua juga. DSTNAT yaitu digunakan untuk ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet, port forwarding atau melempar traffic ke luar router. Yang kedua ada redirect, digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contoh, hotspot, web proxies, DNS, server, router, dan lain-lain teman-teman. Di sini ada Masquerade. Jadi, dia menggunakan kumpulan IP private yang ditranslate menjadi satu IP dinamik agar bisa akses internet. Lalu, kapan menggunakan srcNAT? Nah, misal di sini saya pilih yang srcNAT ini. Nah, maka di sini akan tambah menu lagi. Dan langsung aja kita praktekkan ini. Kita pencet yang IP, kemudian address. Nah, di sini itu kan pakai /24 nih teman-teman. Nah, /24 itu kan total IP kan dari ada IP itu ada 256. Nah, IP dikurangi IP network sama IP broadcast. Jadi IP yang bisa digunakan itu hanya 254 aja nih teman-teman. Nah, misal kita bayangkan ada kumpulan IP public statis. Jadi nggak hanya si titik yang ini aja, yang 160 aja. Nah, ini misalkan kita tambahkan IP public lagi ya. Jadi ini seakan-akan saja, misal saya tambahkan IP-nya itu 192.168 titik misal 44.137/24. Nah, kita langsung apply, kemudian oke. Nah, misal kita buat lagi nih 138. Ini tinggal di copy aja deh tadi. Ini kan yang ini ya tadi yang kita buat. Kemudian kita coba copy. Kemudian ininya itu kita ganti pakai 138. Kemudian kita apply. Kemudian kita copy lagi. Kemudian ini kita 9. Kemudian 139 plus. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, di sini kan ada 3 yang tadi kita buat tambah. Nah, lalu apa hubungannya? Kapan pakai dengan srcNAT-nya? Nih, jadi kalau kita lihat di NAT yang NAT ini, nah, kalau kita pakai srcNAT, maka dia akan disesuaikan. Misal akan pakai yang 138 tadi yang kita buat, atau yang mana. Tapi kalau Masquerade itu dia akan acak. Jadi, misal ini, nantinya itu IP private dari si PC-PC ini, dari para klien ini, kalau kita akan internetan, itu akan translate dulu menggunakan NAT. Sehingga yang bisa internetan itu 138. Nah, kita bisa buka NAT-nya lagi.
Nah, kita ganti dulu ininya. Jadi yang srcnat. Kemudian untuk to address-nya itu kita pakai 192.168.138. Nggak perlu pakai slash, kita langsung aja apply, kemudian oke. Nah, kita coba balik ke pinetnya. Kita coba ping PVC 1 dulu, bisa nggak? Kita coba dulu ya. Ping 8.8.8.8. Nah, ini masih bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba ping yang PVC 5. Tadi kan nggak bisa ya. Ping 8.8.8. Nah, ini masih utuh request timeout. Nah, jadi kesimpulannya, jadi ketika IP private atau si PVC ini akan internetan, nah si PVC ini akan dia pakai IP private. Nah, maka IP private dikumpulkan dari PVC ini akan tertranslate jadi 138 yang tadi kita spesifikasikan ya teman-teman. Kemudian ini, nah selanjutnya kita akan bahas tentang masih parallel NAT, tapi nantinya kita akan bahas yang SBST NAT. Nah, kita ke pinetnya lagi aja. Nah, ganti aja klien lain. Nah, misal ada klien lain atau pengguna ingin akses ini yang mana? Yang tadi yang ini klien nakal itu mau saya ganti jadi klien lain. Kemudian langsung save aja. Nah, misal ada klien lain atau pengguna ingin akses jaringan kita, nah itu nantinya bakalan pakai DST NAT. Nah, aksesnya itu baru mau disesuaikan, mau DST NAT atau dynamic. Nah, mungkin Chrome-nya akan saya hapus dulu. Yang Chrome ini akan saya hapus dulu. Nah, nanti pakainya itu masih ada tetap doc sama, tapi akan ditambahkan web server. Nah, misal ada klien yang terhubung ke internet. Nah, nanti akses ke jaringan itu, aksesnya itu ke web servernya. Nah, kali ini kita akan fokus untuk menambahkan web servernya dulu. Untuk konfigurasinya bakal kita bahas. Kemudian ini langsung aja kita close dulu ininya. Kita close lab. Kita close lab. Kemudian kita pergi ke yang device. Kemudian ini kita scroll aja. Kemudian ini ada Docker Apache ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja, emang lumayan agak lama. Nah, kalau udah selesai, ini akan munculnya itu add to pinet. Kemudian kita open lagi topologinya. Kita tadi untuk Chrome-nya itu sudah saya hapus ya teman-teman. Kemudian kita langsung add aja. Kemudian note. Kemudian kita pakai Docker lagi.
Kemudian ini image-nya itu pakai Pinetlab yang tadi nih teman-teman, yang Apache. Kemudian di sini kita pakai yang Apache kan tadi. Kemudian namanya itu Docker. Kemudian kita tambahin web server. Nah, kemudian untuk ikonnya itu pakai yang ini masih utuh servernya. Kemudian untuk header satunya itu kita ketikkan 192.168.33.41. Kemudian /24. Nah, ini untuk default route-nya itu kita pakai yang 192.168.33.1 yang di routernya tadi ya teman-teman. Kemudian untuk DNS-nya itu kita pakai 88, pakai yang punya Google ya teman-teman. 9 sih, 8888. Nah, untuk akunnya ini kita pakai yang SSH. Kemudian kita langsung save aja. Nah, untuk ini itu kita taruh sini. Kemudian kita sambungkan ke switch-nya. Kemudian langsung save aja. Nah, kita nyalakan dulu. Jadi, untuk gampangnya itu, misal saya coba sembarang namanya, misal ini kita coba sembarang aja. Namanya misal pengguna ya teman-teman. Pengguna. Kemudian langsung kita save aja. Nah, misal ini si pengguna ini itu dia itu atau klien lain. Nah, gampangnya misal kita pakai aksen DST-NAT, nanti berarti ada pengguna lain atau klien lain yang ingin terhubung ke ISP kita. Jadi dia akan terhubung ke ISP. Misal pengen yang DST-NAT, berarti nantinya ingin akses ISP lewat web server kita. Jadi intinya ingin ke web server, jadi kan pasti si web server itu kan IP-nya private nih teman-teman. Maka nanti aksesnya pakai IP public si mikrotiknya teman-teman. Tapi tampilannya itu pasti tetap si web servernya. Nah, oke, langsung aja persiapan konfigurasi. Nah, kita siapkan dulu. Mungkin kita bisa buka yang Docker web servernya dulu. Mungkin kita cek dulu IP yang tadi kita masukkan, apakah dia udah masuk dengan perintah if config. Satu. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah masuk ya yang 3341. Nah, kemudian kita ketikkan IP router. Nah, di sini juga dia udah ada nih teman-teman. Nah, kemudian kita coba ping 888. Nah, dia mungkin tidak bisa ya teman-teman. Kita hapus dulu. Kita pergi ke Winbox. Kemudian address list. Kita mungkin ini dulu. Address list. Kemudian ini mau kita hapus dulu. Nah, kita pergi ke yang NAT. Kemudian kalau internetan itu kan kita pasti buka ini aja yang di DST NAT.
kemudian Winbox ini buka yang advance, kemudian ininya itu saya tutup, SRC-nya itu ditutup dulu, kemudian apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita coba ping 88-nya. Kita coba ping 888. Nah, dia sekarang sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke Winbox-nya lagi. Nah, sekarang udah bisa, langsung aja ke yang DST NAT. Kita ke Winbox-nya ini, kemudian IP, kemudian address, kemudian nanti pengguna kan ujung-ujungnya lewatnya header 1 nih teman-teman. Nah, melalui IP public SIM mikrotiknya kita udah tentukan kalau ada jaringan lain ingin internetan, maka dia akan IP-nya itu yang 138. Yang ini ya teman-teman. Nah, kita cari dulu, ini udah ketemu. Nah, langsung ke Binetnya aja. Intinya dia masih pakai IP private agar bisa diakses jaringan luar, maka menggunakan IP public dari SIM mikrotiknya. Langsung aja konfigurasinya, kita pergi ke yang masih IP, kemudian masih firewall, kemudian kita yang NAT, kemudian kita plus, kita pergi yang general, kemudian CAN-nya itu kita pakai yang ini, DST NAT. Kemudian kita untuk protokolnya itu kita pakai yang TCP ya teman-teman. Kemudian untuk DST portnya kita isi dengan 8181. Kemudian untuk DSR address-nya itu kita isi dengan 192.168.44.138 yang tadi kita buat ya teman-teman. Kemudian untuk itu aksesnya itu kita pakai yang DST NAT. Kemudian untuk address-nya kita 192.168.33.41. Nah, kemudian untuk port-nya itu kita pakai 80, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, kita lanjut masih di firewall NAT, tapi kali ini kita akan bahas konfigurasi DNS-nya nih teman-teman. Nah, apakah itu konfigurasi DNS NAT? Apakah kalian udah tahu? Nah, sekarang DNS server itu apa sih? Jadi, DNS server itu kalau ping kan nantinya pakai nama, jadi memakai domain ya teman-teman. Itu kan kita biasanya menggunakan IP kan, IP ini. Nah, itu kan akan ping, tidak lagi menggunakan IP kalau yang DNS server, tapi akan pakai nama, jadi memakai domain name server atau DNS itu. Misal nih, para PVC ini tuh kan dia klien, nah dia ingin ke web server. Nah, kita membayangkan misal yang ini kan PVC 2 nih, nah ini PVC 1. Nah, misal
pingin ping, nah itu kan pingnya bisa pakai IP. Nah, terus gimana kalau servernya itu ada banyak? Nah, masa kita harus hafalin IP-nya satu-satu? Oleh karena itu, nantinya kita akan ping menggunakan domain, nama server langsung. Misal ini kita contohkan langsung, kita pergi yang IP, kemudian kita masih di firewall ya teman-teman. Kita masih yang di firewall. Kemudian ini yang 1 dan 2 kita disable dulu. 0 dan 1 disable dulu. Kemudian IP, kemudian DNS. Ini DNS. Kemudian kira terus yang statik. Ini dicentang dulu. Kemudian ulang. Ini statik. Kemudian di statik itu kita tambah. Kemudian untuk namanya itu server 2 my domain kemudian .com. Nah, untuk addressnya itu kita pakai yang 192.168.33.41 nih teman-teman. Kemudian kita langsung apply, kemudian oke. Nah, kita langsung uji aja. Kita di PVC 1. Kemudian kita show IP. Nah, ini sudah terbuat yang tadi kita buat yang di awal itu ya teman-teman. Kemudian kita IP DNS kita ganti jadi 192.168.33.1 nih teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita show IP. Nah, di sini itu si DNS-nya itu udah terganti ya teman-teman. Kemudian untuk itu kita ping server 2 my.my, maka udah kita coba ping server 2.my.my my.com. Nah, ping server 2 my.my.com ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini sudah kesambung. Selanjutnya kita akan udah TTL, kita lanjut materi terakhir. Kita akan bahas DST-NAT Redynamic. Kita pergi ke Winbox, kemudian firewall, kemudian kita pilih yang NAT. Nah, kita plus, kemudian aksesnya itu kita pilih yang DST-NAT. Nah, di DST-NAT itu kan ada tuh NAT itu tandanya itu mau dilempar kemana. Nah, kalau kita milih yang redirect itu tidak mungkin ada yang namanya to address ya teman-teman. Nah, di sini nggak ada to address karena jelas dia akan dilempar ke routernya sendiri. Jadi intinya kalau yang udah pakai IP DNS 33.1 ping server 2 itu bisa, sedangkan
Sedangkan misal PVC lain yang nggak pakai itu nggak bisa. Misal kita ya, ini ke pinboxnya, kemudian kita plus aja, kemudian generalnya itu pakai yang chainnya itu pakai yang DS Stat. Kemudian untuk protokolnya kita pakai yang UDP. Mana UDP? Kemudian untuk DSA portnya itu kita isi dengan 53. Untuk DSA address-nya ini kita buka dengan PC2. Jadi PVC 1 dan 2 itu IP DNS-nya itu beda. Ini kita langsung buka aja. Kalau di PVC 1 itu IP DNS-nya itu yang 33.1. Sedangkan untuk yang di PVC 2-nya, mana 2? 2-nya itu dia yang IP-nya itu yang 88, teman-teman. Show IP. Nah, untuk ini yang 2-nya itu DNS-nya itu 88, sedangkan untuk PVC 1-nya itu DNS-nya itu 33.1 net, teman-teman. Jadi, PVC 1 dan PVC 2 itu DNS-nya beda. Kalau PVC 1 itu 33.1, sedangkan PVC 2 itu yang 88. Nah, nantinya PVC 2 nggak bisa ping server 2. Terus, ini DNS yang di Winbox, there's address-nya itu kita 8.8.8.8. Nah, kemudian ini aksesnya itu kita pilih yang redirect. Kita pilih mana redirect. Kemudian, nah nanti PVC 3 itu kalau DNS-nya bukan 33.1 itu dia bisa ping web server. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, untuk PVC 2 kita coba PVC 2. Kita coba ping server 2 my Nah, dia itu jadi dia itu penjelasannya tentang dynamic mungkin cukup saja ya. PVC 2 itu bisa karena tadi itu ditulis 88 ya teman-teman. Nah, mungkin kalau ini itu bisa diganti. Misalkan IP Google-nya itu tidak harus 8.8 nih teman-teman. Bisa 88 8.8.4.4 bisa 1.1.1. Itu bisa kalian ganti aja yang di mana tadi? Jadi bisa kalian ganti yang di sininya. Misal mau 8.8.4.4 juga bisa. Jadi tinggal diganti aja. Tidak harus 8.8 ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini tentang mengenai firewall yang ada di Mikrotik. Nah, pembahasan selanjutnya kita lanjut ke routing. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.